Bab 571, hanya siapa sebenarnya kamu? Ini tidak terlalu sulit. Bai Xiaochun berkata dengan bangga, melihat api satu warna. Menyulap api dan meramu obat benar-benar serupa dalam banyak hal. Meskipun teknik spesifiknya berbeda, ada banyak kesamaan. Misalnya, ketika menyulap api, seseorang mencampurkan beberapa jenis jiwa tertentu, dan kemudian membuat penyesuaian berdasarkan transformasi selanjutnya. Kesulitan utama terletak pada kenyataan bahwa semua penyesuaian perlu dilakukan dalam satu gerakan, ketika jiwa-jiwa dihancurkan bersama-sama ke telapak tangan. Kesalahan sekecil apapun pada saat itu akan menyebabkan kegagalan. Tentu saja, proses tersebut juga membutuhkan penggunaan basis kultivasi seseorang. Baik kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa dihitung sebagai energi surga dan bumi, dan merupakan elemen yang diperlukan. Bagi seorang pemula, semua faktor yang berbeda itu membutuhkan waktu untuk membiasakan diri. Tetapi kegagalan pertama Bai Xiaochun hanya karena dia tidak melakukan penyesuaian yang tepat pada saat yang diperlukan. Setelah itu, dia menganalisis situasinya, dan kemudian memutuskan untuk menganggap jiwa sebagai tanaman obat dengan sifat unik, tangannya sebagai tungku pil. Dan kekuatan spiritualnya sebagai api untuk memanaskan tungku. Setelah itu, semuanya menjadi jelas. Karena itu, ia berhasil pada percobaan keduanya. Melihat nyala api satu warna di tangannya membuatnya sangat bersemangat, seolah-olah sebuah pintu besar telah dibuka, mengarah ke jalan baru untuk diikuti. Necromancer seperti keturunan langsung dari surga dan bumi. Dan aku seorang ahli nujum. Dia tertawa dengan sungguh-sungguh, menyadari bahwa kemampuannya untuk menyulap nyala api satu warna membuatnya menjadi ahli nujum pemula di Wildlands. Selanjutnya, nyala api dua warna. Mata berkilauan, dia menghasilkan beberapa jiwa lagi dari tasnya memegang, kemudian mengikuti formula. Memperlakukan jiwa seperti tanaman obat, ia menggabungkannya sesuai dengan rasio yang diperlukan, menyesuaikan kekuatan spiritualnya. Dan kemudian menutup tangannya di atas jiwa untuk bertindak sebagai tungku pil. Mungkin terlihat rumit, tetapi Bai Xiaochun telah meramu obat selama bertahun-tahun, dan sangat akrab dengan tugas-tugas seperti itu. Matanya bersinar ketika dia membenamkan dirinya dalam pekerjaannya, dan segera api satu warna dan berbagai jiwa bergabung, dan warna kedua muncul di dalam api. Zhou Yixing tidak bisa membantu tetapi bangkit ke posisi duduk, matanya lebih lebar dari sebelumnya ketika dia menatap api dua warna yang terbentuk di telapak tangan Bai Xiaochun. Dia hampir tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Mustahil. Butuh 3 tahun penuh untuk berhasil menyulap api dua warna. Zhou Yixing hampir terlihat seperti dia melihat hantu, dan kekecewaan dalam hatinya sangat tidak nyaman. Yah, tidak seperti itu yang luar biasa. Itu hanya api dua warna, kan? Bukan masalah besar. Pria Bai ini benar-benar beruntung, itu saja. Bahkan ketika Zhou Yixing merengut kesal, api dua warna selesai terbentuk. Namun, hal-hal belum berakhir. Bai Xiaochun mengeluarkan beberapa jiwa lagi, kira-kira 50 kali ini. Dan menggunakan apa yang tampaknya menjadi metode yang lebih rumit untuk memberi mereka makan ke dalam nyala api dua warna. Secara bertahap, warna ketiga muncul, dan ia memiliki nyala 3 warna. Bai Xiaochun tampaknya tidak terkesan dengan nyala api 3 warna. Tanpa berhenti, dia melambaikan lengan bajunya untuk menghasilkan beberapa ratus jiwa pendendam. Kemudian, dengan mata berkilauan, dia memberi makan jiwa-jiwa ke dalam nyala api 3 warna, yang bergolak seperti lautan api. Meskipun sepertinya dia hanya melempar mereka, dia benar-benar menempatkan mereka sesuai dengan urutan yang sangat spesifik, membuat penyesuaian sepanjang waktu. Namun, proses keseluruhan terjadi dalam sekejap. Sesaat kemudian, lautan api menyusut kembali menjadi lidah api, kali ini, dengan 4 warna. Bagaimana ini mungkin? Seru Zhou Yixing ke dalam, matanya lebih lebar dari sebelumnya saat dia menatap api 4 warna. Sebelumnya, ia telah menorehkan segalanya untuk keberuntungan, tetapi sekarang, ia tidak dapat terus meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah kebetulan. Fakta bahwa Bai Xiaochun telah menghasilkan api 4 warna dalam hampir satu tindakan halus mengindikasikan kepada Zhou Yixing bahwa ia benar-benar berurusan dengan ahli nujum tukang harian. Namun, semuanya terjadi begitu cepat sehingga Zhou Yixing mulai bertanya-tanya apakah ini seseorang dari klannya yang dia tidak tahu. Tapi dia dengan cepat membatalkan gagasan itu. Menatap Bai Xiaochun, dia mengertakkan gigi, tidak bisa menyembunyikan rasa iri yang berkedip di matanya. Aku menolak untuk percaya bahwa pria ini benar-benar menakjubkan.
Itu tidak lain hanyalah nyala api 4 warna yang sepele. Tidak mungkin dia bisa menyulap nyala api 5 warna menggunakan teknik Zhou Clan. Lagi pula, ketika mencoba menyulap nyala api 5 warna, ada faktor yang sangat sulit bahwa kebanyakan orang, sebelum dia bisa menyelesaikan pemikiran itu. Bai Xiaochun menghasilkan lebih dari 1000 jiwa pendendam, menggabungkan mereka, dan memasukkan mereka ke dalam 4 api berwarna. Api menari-nari dengan liar seolah-olah akan mengering, namun, Bai Xiaochun dengan sedih menutup tangannya di atasnya. Kemudian, beberapa saat kemudian, dia membuka tinjunya untuk mengungkapkan warna kelima. Zhou Yixing mati rasa, dan kulit kepalanya mulai kesemutan. Aku tidak peduli betapa luar biasanya cowoknya, tidak mungkin dia bisa menyulap api 9 warna. Dia tidak bisa. Aku tidak peduli betapa hebatnya dia pikir dia, atau betapa berbakatnya, dia masih membutuhkan waktu untuk menstabilkan nyala api. Petik 2. Bai Xiaochun tidak mungkin tahu bahwa Zhou Yixing benar-benar menjadi gila. Jika dia tahu, dia akan sangat senang, tetapi saat ini, dia sepenuhnya fokus pada nyala api 5 warna di telapak tangannya. Alih-alih melanjutkan untuk mencoba menyulut lebih banyak api, ia menghabiskan waktu merenungkan mengapa nyala 5 warna hampir memudar sebelumnya. Setelah sedikit waktu berlalu, ia mencapai kesimpulan. Ada konflik dengan ramuan jiwa. Rumusnya tidak sempurna. Ketika nyala api 5 warna terbentuk, beberapa jiwa saling bentrok. Jika gangguan itu terkandung, nyala api disulap. Jika tidak, maka itu gagal. Jadi, sepertinya aku tidak bisa mempercayai formula itu. Setelah berpikir lebih jauh, ia melanjutkan untuk mencoba menyulap nyala api 6 warna. Dan melakukan persis seperti formula yang diperlukan, yang menghasilkan 3000 jiwa. Secara umum, sangat penting untuk mempertahankan rasio jiwa yang tepat, dan juga menggabungkan mereka pada waktu yang tepat. Bagi banyak ahli nujum pekerja harian, itu adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan, tetapi bagi Bai Xiaochun, itu adalah hal yang sederhana, bahkan dengan 3000 jiwa. Tak lama, 3000 jiwa semuanya diatur dan disesuaikan dengan benar, dan mengalir ke dalam nyala api 5 warna. Tak lama, dia memiliki api 6 warna. Selanjutnya adalah nyala 7 warna. Pada titik ini, Zhou Yixing tidak mungkin lagi terkejut, dan pada kenyataannya dibanjiri perasaan cemburu yang intens, dan pada saat yang sama putus asa. Tidak mungkin baginya untuk membayangkan bagaimana seseorang bisa begitu berbakat sehingga mereka bisa menggunakan formula api klannya untuk menyulap semuanya menjadi nyala 7 warna dalam satu sesi tunggal. Itu benar-benar tidak manusiawi. Yang lebih menakjubkan adalah bahwa Zhou Yixing adalah orang yang memberitahunya formula, namun, belum menyebutkan hal-hal yang paling penting untuk diperhatikan. Salah satu contoh adalah seberapa penting untuk mengandung gangguan yang muncul dalam nyala api 5 warna. Namun, meskipun mengabaikan hal-hal seperti itu, Necromancer Bai ini sudah memikirkan semuanya sendiri. Zhou Yixing tidak bisa membantu tetapi sedikit takut. Ketika api 8 warna muncul di telapak tangan Bai Xiaochun, Zhou Yixing merasa sedikit mati rasa, dan hanya menatap dengan kaget tidak yakin apakah dia melihat sesuatu atau tidak. Tapi kemudian, sua gemuruh bergema ketika nyala api 9 warna muncul, dan Zhou Yixing menjerit tanpa sadar. Melompat berdiri, dia menunjuk Bai Xiaochun, wajahnya pucat seolah-olah dia baru saja melihat hantu, hatinya dipenuhi dengan keheranan sehingga dia akan pingsan. Ini tidak mungkin. Zhou Yixing menjerit histeris. Itu benar-benar mustahil. Kamu gagal pada percobaan pertamamu pada nyala api 1 warna, tapi setelah itu, berhasil dengan segalanya hingga nyala 9 warna. Aku tidak tahu seorang ahli nujum tunggal yang berani mengklaim mampu melakukan itu. Hanya Necromancer terestrial yang mampu melakukan hal seperti itu. Siapa sebenarnya kamu? Petik 2. Pertunjukan ajaib yang baru saja dia saksikan tampak tidak masuk akal. Bai Xiaochun mengerutkan kening karena terganggu, dan memandang Zhou Yixing dengan tatapan marah. Tentu saja, pada saat yang sama, dia merasa sangat senang karena baru saja menyulap nyala berwarna 9. Pipa, katanya dengan meniru yang terbaik dari seseorang dari generasi senior. Mencoba menekan kegembiraannya karena memiliki nyala api 9 warna di telapak tangannya, dia menenangkan dirinya sendiri dan mengeluarkan 30.000 jiwa. Kemudian dia membuka jari-jarinya, membiarkan api 9 warna berubah menjadi lautan api. Dengan hati-hati mengatur 30.000 jiwa, dan menuangkan kekuatan spiritualnya dengan cara yang benar, ia mulai memberi makan jiwa-jiwa ke dalam api.
Beberapa masuk sendirian, yang lain dalam kelompok 3 hingga 5. Tak lama, mereka semua di dalam. Tentu saja, kecepatan di mana dia melakukan semua itu menentang deskripsi. Dalam waktu sekitar 10 napas waktu, jiwa-jiwa itu bergabung ke dalam api, di mana Bai Xiaochun mengulurkan tangannya dan menutup tinjunya. Gemuruh. Tangannya menjadi seperti lubang hitam yang mengisap semua nyala api di sekitarnya. Kemudian, ketika dia membuka jari-jarinya, dia melihat api 10 warna. Bab 572, aku menolak untuk percaya. Seketika api 10 warna muncul, seluruh gua diterangi oleh cahaya berwarna cerah. Bahkan, cahaya itu bahkan menembus dinding gua, membuat seluruh gunung menyala terang. Tekanan yang sangat kuat terpancar keluar dari api, menyebabkan mata Bai Xiaochun melebar karena kegembiraan. Dia bahkan mulai bergetar nampak. Aku melakukannya. Aku membuat api 10 warna. Dia bahkan merasa lebih bersemangat tentang secara pribadi membuat api multiwarna daripada yang biasanya dia lakukan ketika meramu obat. Berbeda dengan kegembiraan Bai Xiaochun, pikiran Zhou Yixing terpukul seolah-olah oleh kilat. Dia hanya berdiri di sana menganggap pikirannya disapu bersih oleh pemandangan api 10 warna. Dia ingin percaya bahwa dia hanya berhalusinasi, tetapi sayangnya, tidak mampu membodohi dirinya sendiri sedemikian rupa. Dia baru saja menyaksikan formula klannya sendiri yang digunakan untuk menyulap semuanya dari api 1 hingga 10 warna. Itu adalah masalah yang telah membalikkan dunianya. Di rumah, bahkan para patriark yang merupakan ahli nujum terestrial tidak akan bisa melakukan hal seperti itu. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa ahli nujum ini baru saja mempelajari formula klannya. Meski begitu, dia masih berhasil, sesuatu yang membuat Zhou Yixing merasa benar-benar hilang. Ini tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajahnya seputih selembar kertas sambil bergumam dengan gila pada dirinya sendiri. Lagi pula itu adalah pukulan besar baginya, dan ketika dia membandingkan dirinya dengan Necromancer Bai ini, dia tidak bisa menahan diri untuk merasa seolah-olah dia sendiri hanyalah sampah. Tidak manusiawi. Dia benar-benar dan benar-benar tidak manusiawi. Petik 2 titik titik. Kekecewaan melonjak dalam dirinya, menghapus kecemburuan dari sebelumnya. Perbedaan antara dia dan ahli nujum ini, seperti perbedaan antara awan dan lumpur di bawah mereka. Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk cemburu. 10 warna api menandai puncak absolut dari peringkat Master Necromancer. Di semua Wildlands, jumlah ahli nujum yang bisa menyulap api 10 warna sangat terbatas. Setiap orang seperti itu mampu mendominasi bidang hampir kemanapun mereka pergi. Master Necromancer di puncak level mereka dapat menarik banyak pengikut-pengikut kultivasi jiwa lainnya. Selanjutnya, mengingat bahwa mereka dapat menyulap api 10 warna ketika mereka membuat obat jiwa itu akan dianggap obat jiwa tingkat rendah tingkat 10. Kebanyakan ahli nujum menyambut pengikut kultivator jiwa. Bagaimanapun, butuh banyak jiwa untuk menyulap api. Sebagai contoh, api 10 warna membutuhkan 30.000 jiwa pendendam. Bagi ahli nujum untuk mendapatkan semua jiwa itu sendirian akan sangat merepotkan. Karena itu, memiliki pengikut untuk membantu adalah cara alami. Meskipun, tidak semua ahli nujum suka memiliki pengikut. Beberapa dari mereka suka melakukan sesuatu sendiri karena berbagai alasan. Dalam hal mendapatkan jiwa itu juga mungkin untuk pergi ke kota-kota raja, atau klan ahli nujum, dan berdagang obat jiwa untuk apa yang mereka butuhkan. Bagaimanapun, ahli nujum yang mencapai peringkat master umumnya terkenal jika tidak terkenal. Jika takdir ada di pihak mereka, mereka bisa mencapai kemajuan yang menggetarkan dan menggoncangkan bumi dan menjadi ahli nujum bumi. Necromancer Terrestrial bahkan lebih terkenal, dan jauh di atas Necromancer Master dalam hal berdiri. Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam saat dia mengalihkan pandangannya dari api 10 warna untuk memandang Zhou Yixing. Ketika mata mereka bertemu, semua kebanggaan dan penolakan Zhou Yixing hancur, benar-benar hancur oleh api 10 warna. Mengomel dengan getir, dia bahkan tidak berani menahan pandangan Bai Xiaochun. Jantung Bai Xiaochun berdebar kencang. Jelas akan jauh lebih mudah untuk membuat Zhou Yixing melakukan apa yang dia katakan di masa depan. Ya, karena aku sudah membuatnya sangat ketakutan, aku mungkin akan terus berjalan.
Aku bertaruh bahwa ketika aku menyulap nyala api berwarna 11 dan menjadi ahli nujum terestrial, Zhou Yixing akan sangat terkejut sehingga dia akan berakhir setengah mati. Informasi tentang formula api. Bahkan ketika Zhou Yixing berdiri di sana menonton, dia meninjau formula api 11 berwarna. Zhou Yixing ragu-ragu sejenak, lalu berbisik, rekan Daois Bai, ada perbedaan besar antara nyala 10 warna dan 11 berwarna. Kamu hanya duduk diam dan menonton, Bai Xiaochun memotong dengan bangga. 10 keberhasilannya sebelumnya membuatnya merasa sangat percaya diri. Dari apa yang dia tahu, menyulap api sebenarnya adalah masalah yang sangat sederhana. Cara Bai Xiaochun menanggapi Zhou Yixing menyebabkan hatinya mulai berdebar. Yang benar adalah jika dia benar-benar bisa menyaksikan nyala api berwarna 11 disulap, itu akan menjadi hal yang baik baginya. Itu terutama benar mengingat teknik yang digunakan adalah klannya sendiri. Bagi Zhou Yixing, itu hampir sama dengan menonton salah satu leluhur klannya menyalakan api. Zhou Yixing menarik napas dan duduk diam di sana, pandangan tertuju pada tangan Bai Xiaochun. Bai Xiaochun sangat senang dengan reaksi Zhou Yixing. Memastikan terlihat sangat mengesankan, ia merenungkan formula untuk 11 nyala api, lalu menamparkan tasnya untuk menghasilkan 60.000 jiwa pendendam, yang meletus seperti badai di gua. Kemudian, dia melambaikan tangan kanannya dan mengirim jiwa-jiwa ke dalam api. Setelah sekitar 10 napas waktu berlalu, ekspresinya berkedip. Meskipun dia mampu mengendalikan cara 60.000 jiwa bergabung bersama, ketika mereka menuangkan ke dalam api 10 warna, dia menyadari bahwa transformasi yang tidak terduga sedang berlangsung. Tekanan kekuatan nyala terlalu kuat. Bai Xiaochun tidak terlalu terbiasa dengan fluktuasi sulap api, tetapi jelas bisa merasakannya. Tidak baik. Wajah Bai Xiaochun jatuh. Kehilangan kendali bahkan pada satu jiwa berarti kehilangan kendali atas seluruh 10 api berwarna. Jiwa-jiwa tiba-tiba semua dituangkan ke dalam api pada saat yang sama, menyebabkan nyala api berkedip dengan liar. Kemudian, suara letupan bisa terdengar, saat nyala api mengedip. Gumpalan asap hijau naik dan kemudian menghilang. Rahang Bai Xiaochun terjatuh, dan Zhou Yixing sama-sama terpana. Napas Bai Xiaochun tercekat di tenggorokannya. Baru saja selesai menyombongkan diri hanya untuk gagal secara dramatis menyebabkan wajahnya terbakar seolah-olah dengan api. Mengaum dengan marah, dia menamparkan tasnya untuk menghasilkan lebih banyak jiwa, dan kemudian mulai menyulut api, mulai dari varietas satu warna dan terus kembali hingga 10. Kemudian dia menatap api 10 warna dan meninjau semua yang telah dia lakukan sejauh ini, dan kemudian, memulai upaya lain pada 11 api berwarna. Segera, suara gemuruh terdengar seperti, dia gagal lagi. Aku menolak untuk percaya bahwa aku tidak bisa berhasil. Bai Xiaochun dengan marah memukul punggungnya, hanya untuk menyadari bahwa dia kehabisan jiwa. Kemudian dia perlahan-lahan melihat ke arah Zhou Yixing, yang telah pulih dari keterkejutan sebelumnya dan menatap Bai Xiaochun dengan ekspresi aneh di wajahnya. Merasa terhina dan bahkan lebih marah, Bai Xiaochun berkata, apa yang kamu lihat? Bawakan aku beberapa jiwa lagi. Jika kamu tidak kembali dengan setidaknya 100.000, maka jangan kembali. Petik 2. Memberi Zhou Yixing tatapan baik terakhir, dia melambaikan lengan bajunya, mengirimnya terbang keluar dari gua. Begitu berada di luar, Zhou Yixing menggertakkan giginya karena marah pada cara mendominasi Necromancer Bai ini. Jelas, dia hanya tidak cukup terampil untuk menyulap 11 api berwarna, dan Zhou Yixing bahkan mencoba memperingatkannya. Bukan saja dia mengabaikannya, tapi dia bahkan mulai membual. Kemudian ketika dia gagal, dia melampiaskan kemarahannya pada Zhou Yixing. Sambil tertawa kecil, dia berkata, "Huff. Kamu benar-benar berpikir sesederhana itu untuk menjadi ahli nujum terestrial." Sayangnya, karena mantra pembatasan yang ditempatkan Bai Xiaochun pada basis budidayanya, dia tidak punya pilihan selain mengikuti perintah dan menangkap beberapa jiwa. Sayangnya, klon Bai Xiaochun telah menangkap semua jiwa di dekatnya, jadi dimanapun dia mencari di daerah itu, dia tidak dapat menemukan satu pun. Sambil menggertakkan giginya, ia memperluas pencariannya. Saat dia berjalan, malam mulai turun. Pada saat yang sama, awan gelap memenuhi langit, dan hujan mulai turun, hujan yang tajam dan menyakitkan ketika menyentuh kulitnya. Kadang-kadang, sambaran petir hijau akan berderak melintasi langit di atas. Pada saat lain, Zhou Yixing hanya akan memutar basis budidayanya dan mengabaikan hujan.
Tetapi setelah 95% disegel, ia terpaksa menanggungnya dengan sengsara dan mengutuk. Aku benci orang bernama Bai. Jika hanya Kaisar Neraka yang akan melihat apa yang terjadi, turunkan kilat neraka dan singkirkan orang itu dari peta. Petik 2. Setelah mengirim Zhou Yixing keluar untuk berburu jiwa, Bai Xiaochun mengirim 3 klonnya untuk melakukan hal yang sama, kecuali bahwa dia menyuruh mereka untuk mencari di hutan. Klonnya memiliki basis kultivasi yang sama seperti yang dia lakukan, dan juga dilengkapi dengan Soul Convergence Pills, yang membuat segalanya sedikit lebih mudah bagi mereka daripada bagi Zhou Yixing. Adapun Bai Xiaochun sendiri, ia duduk di sana diam-diam, menganalisis kegagalannya sebelumnya dan mengerjakan beberapa conjurings lagi. Suatu hari, 2 hari, 3. Segera 7 hari telah berlalu, dan Bai Xiaochun telah berhasil menyulap lebih dari 10 lidah api 10 warna. Namun, dia tidak bisa mendorong satu pun ke level 11 warna. Setiap saat, ia menemui kegagalan. Seiring kemarahan dan penghinaannya tumbuh, matanya menjadi lebih merah. Rambutnya acak-acakan, dan dia tampak bingung ketika dia dengan gila mencoba menentukan alasan kegagalannya. Semakin banyak waktu berlalu, dia mulai mengubah formula yang dia gunakan untuk 11 nyala api, meskipun dia tidak menyadarinya. Berkat perubahannya, keahliannya dalam menyulap api maju dengan mantap. Namun, ia terus menghadapi kesulitan di setiap belokan, alasannya adalah bahwa sebenarnya ada hambatan antara api 10 dan 11 berwarna. Tidak hanya orang perlu menyesuaikan formula, tetapi orang juga harus memiliki kontrol sempurna terhadap api 10 warna. Hari-hari berlalu, dan Bai Xiaochun terus turun ke keadaan tidur. Bab 573, Bantu Aku, Rekan Daois Bai. Saat Bai Xiaochun melakukan sulap nyalanya, 8 hari berlalu. Sementara itu, agak jauh, Zhou Yixing terbang di udara, rambutnya acak-acakan, batuk darah. Mengejarnya adalah sekelompok lebih dari 100 raksasa buas. Kalian mendorong hal-hal terlalu jauh. Zhou Yixing melolong frustrasi. Bai Xiaochun memintanya untuk membawa kembali 100.000 jiwa, tetapi dengan basis kultivasinya tersegel, itu adalah tugas yang hampir mustahil. Meskipun dia sebenarnya dalam formasi inti akhir, dia belum pernah pulih sepenuhnya dari labirin. Dan itu berarti bahwa 5% dari basis kultivasinya dia memiliki akses untuk memberinya kecakapan bertempur yang kira-kira setara dengan pendirian yayasan awal. Pada satu titik, ia mempertimbangkan untuk mengambil keuntungan dari kebebasan relatifnya untuk melarikan diri. Namun, dia segera menemukan bahwa jika dia pergi terlalu jauh dari Bai Xiaochun, mantra pembatas di dalam dirinya akan mulai menunjukkan tanda-tanda peledakan. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain meninggalkan pemikiran melarikan diri seperti itu, dan terus mengutuk Bai Xiaochun lebih dari sebelumnya. Pada satu titik, dia menyadari bahwa dia sedang dibuntuti, atau mungkin bahkan diburu. Tepat ketika dia berbalik untuk melarikan diri, dia menemukan bahwa sekelompok raksasa buas muncul untuk menghalangi jalannya. Dia bertarung dan membunuh beberapa, tetapi jumlah mereka terus bertambah sampai dia benar-benar dikelilingi. Pada saat itu, dia menyadari bahwa dia seperti binatang lemah yang diserang oleh predator ganas. Karena krisis yang berbahaya, ia akhirnya menggunakan sihir rahasia untuk membebaskan diri, sesuatu yang menguras tenaga hidupnya, tetapi memberinya kecepatan yang sangat besar. Sayangnya, penggunaan sihir rahasia hanya membuat raksasa buas lebih tertarik padanya, dan mereka mulai mengejeknya tanpa henti. Zhou Yixing tidak mungkin lebih frustrasi. Jika basis budidayanya tidak disegel, maka ia tidak akan pernah membiarkan raksasa yayasan pendirian ini lolos. Dia akan memotong mereka semua dengan pikiran belaka. Tapi sekarang, kekuatan jiwanya disegel, dan sebagian besar teknik magisnya tidak dapat digunakan. Kesulitan itu meneteskan air mata ketika dia menyadari bahwa jika para raksasa menangkapnya, dia pasti akan mati. Aku ahli nujum utama, teriaknya. Beraninya kamu melakukan ini padaku. Bahkan ketika suara Zhou Yixing terdengar, 2 bilah jiwa tiba-tiba menjerit di udara ke arahnya. Serangan kuat yang menghantamnya dan membuatnya terhuyung ke samping, batuk darah. Lebih dari 100 orang liar di belakangnya semua benar-benar fokus untuk mengejarnya, dan bahkan ada 2 pembudidaya jiwa bersama mereka, yang memandang Zhou Yixing seolah-olah dia semacam harta. Namun, begitu mereka mendengarnya menyebut dirinya ahli necromancer, ekspresi mereka berkedip dengan ragu-ragu.
Reaksi serupa dapat dilihat di antara orang-orang liar. Ahli nujum, kata salah satu penanam jiwa. Fluktuasi kekuatan jiwanya lemah, jadi bahkan jika dia seorang ahli nujum, kita masih bisa membawanya. Tetapi bagaimana jika dia menyembunyikan level basis kultivasinya yang sebenarnya? Bagaimana jika dia benar-benar dalam formasi inti, tetapi terluka? Itu berarti bahwa jika kita tidak membunuhnya sekarang, kita bisa membawa bencana besar pada kita di masa depan. Setelah ragu-ragu dalam waktu yang lama, kedua pembudidaya jiwa bertukar pandang, dan kemudian salah satu dari mereka berseru, jika kamu benar-benar ahli necromancer, maka buat api 7 warna. Maka kami akan percaya kamu. Bahkan, kami bahkan akan menawarkan permintaan maaf dan memberi kamu beberapa hadiah kompensasi. Zhou Yixing langsung lebih frustrasi daripada sebelumnya. Dia tidak memiliki nyala api 7 warna padanya, dan karena basis budidayanya disegel, dia tidak bisa menyulapnya. Tidak memiliki cara untuk membuktikan siapa dia hanya mengaum dengan marah dan kemudian menggunakan sihir rahasianya untuk melarikan diri lagi. Melihat Zhou Yixing melarikan diri sebenarnya meninggalkan dua pembudidaya jiwa merasa cukup lega. Beraninya dia menyamar sebagai ahli nujum. Dia tidak bisa pergi jauh. Kejar dia. Jika kita membunuhnya, krisis saat ini yang dihadapi suku Black Mountain kita dapat diselesaikan. Selain itu, dia terluka dan hanya dalam tahap pendirian yayasan. Dia adalah hadiah dari Kaisar Neraka kepada suku Black Mountain kami untuk membantu kami melewati masa sulit ini. Dengan itu, mereka mulai mengejarnya lagi. Pengejaran berlanjut, dengan Zhou Yixing menggunakan semua kekuatan yang bisa dikerahkannya untuk melarikan diri. Segera, dia sangat marah dan lelah sehingga dia merasa seperti akan meledak. Aku benci orang bernama Bai. Dia mengutuk dalam hati. Semua orang di dunia bernama Bai ada dalam daftar kebencianku sekarang. Aku dengan baik hati mengatakan kepadanya bahwa nyala api berwarna 11 sangat sulit untuk dipanggil. Jika dia ingin mengabaikan peringatanku, baiklah, tapi mengapa dia harus menjadi sangat marah ketika dia gagal? Jika bukan karena dia marah dan memaksaku untuk pergi mencari jiwa, aku tidak akan pernah berada dalam situasi ini. Semakin banyak musuh bergabung dalam pengejaran, memberikan Zhou Yixing yang marah tidak ada pilihan lain selain terus menggunakan sihir rahasianya untuk balapan kembali ke Bai Xiaochun di gua. Batuk darah sepanjang waktu. Ini adalah hari yang Zhou Yixing tidak akan pernah bisa lupakan seumur hidupnya. Hanya dengan berulang kali menggunakan kekuatan hidupnya untuk menyulap sihir rahasianya barulah dia bisa tetap hidup. Sekarang, sebagian rambutnya memutih, mengungkapkan harga sebenarnya yang harus ia bayar untuk kabur. Akhirnya, dia melihat gunung tandus di mana Bai Xiaochun berada. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa dia akan sangat gembira dengan prospek untuk kembali. Air mata mengalir keluar dari matanya, dia melihat ke belakang pada pengejarnya dan berteriak, kalian tunggu saja. Dua pembudidaya jiwa, dan para raksasa yang mereka pimpin, mendapat firasat buruk ketika mereka melihat gunung yang menjadi tujuan Zhou Yixing, tetapi tidak berhenti mengejarnya. Penanam jiwa bahkan mengertakkan gigi mereka dan melakukan gerakan mantra untuk melepaskan serangan kekuatan jiwa bersama. Seketika, dua bilah jiwa muncul, masing-masing panjangnya selusin meter atau lebih. Bahkan ketika mereka muncul, mereka bergabung bersama, menjadi senjata sepanjang 30 meter pada saat yang sama, orang-orang liar melolong marah. Menyebabkan aliran ki dan darah meletus dari tubuh mereka, kabut hitam yang menyatu dengan pedang jiwa, menyebabkannya tumbuh lebih besar. Pada titik ini, itu sepenuhnya 150 meter saat menebas ke arah Zhou Yixing. Akibatnya, dua pembudidaya jiwa dikeringkan secara signifikan, dan lebih dari 100 orang liar semua memiliki wajah pucat. Namun, mereka melihat ke arah Zhou Yixing dengan antisipasi yang tajam. Sihir rahasia suku. Seru Zhou Yixing, terkejut. Terbangun karena cemas, dia batuk 8 mulut penuh darah saat dia sekali lagi melepaskan sihir rahasianya, secara sempit tetap berada di depan pedang jiwa ketika dia menembak ke arah gunung. Bantu aku, rekan Daois Bai. Teriaknya. Pada saat yang sama, bilah jiwa panjang 150 meter itu menebang Zhou Yixing dan gunung itu sendiri, jelas beberapa saat lagi dari mengurangi segalanya menjadi debu. Tiga klon Bai Xiaochun masih keluar mengumpulkan jiwa-jiwa, jadi dirinya yang sebenarnya duduk sendirian di dalam gua di atas gunung. Saat ini, ekspresi ganas bisa terlihat di wajahnya, rambutnya acak-acakan, dan matanya benar-benar merah, seolah-olah dengan kegilaan.
Tepat di tengah-tengah telapak tangannya adalah lidah api 10 warna, di mana ia memberi makan aliran jiwa dendam yang tampaknya tak berujung. Dia sepenuhnya dan benar-benar fokus dan tidak berani membiarkan dirinya terganggu. Matanya merah, dan dia bahkan tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Yang dia tahu adalah bahwa kegagalannya yang berulang-ulang datang dengan biaya yang luar biasa. Karena semua itu, dia tidak tahu apa yang terjadi di luar gua. Kali ini pasti akan berhasil. Itu harus. Api 10 warna melahap semua jiwa, dan warna ke-11 baru saja akan muncul dalam nyala api, ketika tiba-tiba, nyala api itu menjadi tidak stabil. Wajah Bai Xiaochun jatuh, dan dia dengan cepat melakukan gerakan mantra dengan tangan kirinya dan kemudian mendorong jarinya ke dalam nyala api. Namun, nyala api hanya berkedip lebih liar, dan kemudian fluktuasi yang kuat mulai keluar darinya yang menyebabkan ekspresi Bai Xiaochun berkedip. Pada saat itulah teriakan Zhou Yixing mencapai telinganya, begitu pula lolongan lebih dari 100 raksasa biadab. Kemudian, semua suara seperti itu ditenggelamkan oleh ledakan besar yang terjadi ketika api 10 warna benar-benar tidak stabil dan meledak. Berteriak, Bai Xiaochun melesat ke belakang, mengeluarkan parasol abadi untuk melindungi dirinya saat seluruh gunung bergetar hebat. Sebelum pedang jiwa bahkan bisa mencapai gunung, puncaknya meledak dan api besar meletus ke segala arah. Puing-puing yang menyala dan bahkan lava keluar, benar-benar menghancurkan bilah jiwa seolah-olah itu belum pernah ada. Bab 574 Penerus Kaisar Neraka. Semuanya terjadi terlalu cepat. Entah itu Zhou Yixing atau pengejarnya, tak satu pun dari mereka bahkan memiliki kesempatan untuk bereaksi sebelum seluruh gunung di depan mereka meletus seperti gunung berapi. Cara gunung runtuh, bahkan ke titik di mana lava mengalir keluar dari itu, membuat mereka merasa seolah-olah mereka tiba-tiba menghadapi beberapa monster ganas. Berteriak, semua orang mulai mundur. Untungnya, nyala api dan lahar tidak meletus sangat jauh, dan segera mulai memudar. Zhou Yixing agak menghitam, dan itu bahkan setelah dia menembak mundur dengan kecepatan penuh karena takut dibakar. Semua orang benar-benar kaget, dan semua hati mulai berdebar takjub. Saat itulah suara kemarahan bergema keluar dari dalam lautan api yang tersisa. Berani sekali kalian. Aku tidak percaya kamu benar-benar akan mengganggu nyala api aku. Bahkan ketika amarah dari kata-kata terus melayang di udara, api yang terakhir memudar, dan Bai Xiaochun muncul, ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang di wajahnya ketika dia melangkah maju. Jubahnya compang camping, tetapi amarah di hatinya tidak mungkin lebih intens. Dia benar-benar yakin bahwa dia akan berhasil, dan yakin bahwa satu-satunya alasan dia gagal adalah karena dia telah terputus. Begitu mata merahnya melihat orang-orang liar dan pembudidaya jiwa, Bai Xiaochun menamparkan tasnya untuk menghasilkan api 7 warna. Seorang ahli nujum master. Begitu orang-orang liar melihat api 7 warna, mereka mulai secara naluriah bergetar dan terengah-engah ketakutan. Adapun dua pembudidaya jiwa, mereka berada di lingkaran besar yayasan pendirian, tetapi bahkan mereka menatap Bai Xiaochun dengan takjub berwajah pucat. Mereka tahu bahwa api 7 warna adalah ciri utama ahli nujum master, dan bahwa orang-orang seperti itu adalah tipe yang bisa mengumpulkan kelompok besar pengikut-pengikut jiwa. Lebih jauh lagi, sekarang sudah jelas bahwa orang yang mereka kejar pasti adalah pengikut ahli nujum master ini. Tidak hanya mereka mencoba untuk membunuh pengikut ahli Necromancer, tetapi mereka telah memotong Necromancer yang sangat master ketika dia menyulap api. Dua pembudidaya jiwa, yang sudah berkeringat deras, kemudian memperhatikan betapa merahnya mata Bai Xiaochun adalah, dan bahwa dia jelas sangat marah. Segera, mereka menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam. Tolong redam amarahmu, Tuan Necromancer. Kami benar-benar tidak tahu bahwa kamu ada di sini menyulap api, Tuan Necromancer. Tolong, hilangkan amarahmu. Kami dapat menawarkan kompensasi. Setelah mendengar kata-kata gemetar para penanam jiwa, dan melihat mereka membungkuk, orang-orang biadab di belakang mereka semua turun untuk bersujud. Ketika Bai Xiaochun melihat semua itu, amarahnya mulai mereda. Lagi pula, gangguan selama momen kritis penyuliran api bukanlah alasan utama nyanyiannya yang berwarna 11 gagal. Kesalahan terbesar terletak pada kurangnya kontrol. Meskipun dia telah menyelesaikan semua masalah sebelumnya yang dia temui, masalah baru tiba-tiba muncul, yang menyebabkan ledakan beberapa saat yang lalu yang bahkan mengejutkannya.
Jelas ada beberapa ketidakstabilan internal. Tapi ada ketidakstabilan sebelumnya, dan tidak pernah ada ledakan seperti itu. Sambil bergumam dalam hati, dia merenungkan situasi untuk mencari jawaban. Sementara itu, dua pembudidaya jiwa yang panik menawarkan permintaan maaf sebesar-besarnya. Namun, kemudian mereka menganggap krisis yang dihadapi suku mereka, dan tiba-tiba bertukar pandang. Grandmaster, salah satu dari mereka berkata, sekarang gua abadi kamu dihancurkan, mungkinkah kamu sementara waktu tanpa tempat tinggal? Jika demikian, mengapa tidak datang ke suku kami untuk beristirahat sedikit? Petik 2 titik titik. Bai Xiaochun melirik kembali ke gua gunung yang hancur, dan kemudian mengangguk. Yang dia butuhkan saat ini adalah persis seperti itu, tempat yang tenang untuk menganalisis masalah dengan nyala 11 berwarna. Mempertimbangkan bagaimana para penanam jiwa dan orang-orang liar memperlakukannya, Bai Xiaochun akhirnya mengerti seperti apa posisi para ahli nujum yang ditempati di Wildlands. Itu jelas melampaui apa yang dia bayangkan sebelumnya. Dari samping, Zhou Yixing kesal dengan amarahnya sendiri. Bagaimanapun, dia telah menyebutkan bahwa dia adalah ahli nujum utama, namun para pembudidaya liar dan jiwa menolak untuk mempercayainya. Segera, para penggarap jiwa dan orang-orang liar dengan hati-hati memimpin Bai Xiaochun kembali ke suku mereka. Itu bukan suku yang sangat besar, dengan hanya sekitar 1000 anggota, yang membuat rumah mereka di salah satu lembah gunung setempat. Suku itu dibentengi, tetapi dengan cara yang sangat primitif, dengan gua abadi digali ke sisi gunung. Bai Xiaochun segera diperlakukan sebagai tamu terhormat, dan secara pribadi memberikan gua abadi yang sebelumnya milik salah satu dari dua pembudidaya jiwa. Bahkan lebih baik, mereka terus-menerus memberinya upeti dalam bentuk jiwa-jiwa pendendam. Ada bentuk kompensasi lain juga. Sekali lagi, Bai Xiaochun dikejutkan oleh betapa pentingnya ahli nujum di Wildlands. Setiap kali dia bertemu dengan salah satu raksasa buas, mereka menatapnya dengan campuran ketakutan dan rasa hormat. Bai Xiaochun sangat yakin bahwa jika dia meminta mereka, mereka akan melakukan apapun yang dia inginkan. Adapun dua pembudidaya jiwa, mereka jelas menghormati dan takut padanya, tetapi pada saat yang sama, menginginkan sesuatu darinya. Meskipun mereka tampaknya ragu-ragu untuk membicarakannya secara terbuka. Semua orang berasumsi bahwa Zhou Yixing adalah salah satu pengikut Bai Xiaochun, dan karena itu, mereka juga memperlakukannya dengan sangat hormat, dan memberinya kompensasi yang cukup besar. Meskipun tidak setingkat dengan Bai Xiaochun. Setelah berada di suku hanya sekitar setengah bulan, penggunaan jiwa sehari-harinya memastikan bahwa dua pembudidaya jiwa tidak bisa mencegah dari menggertakkan gigi ketika mereka menyerahkannya. Akhirnya, Bai Xiaochun mulai merasa tidak enak tentang hal itu. Kali berikutnya mereka datang untuk membebaskan jiwa, dia menghela nafas dan berkata, baiklah, ludahkan. Apa yang kamu inginkan dari bantuan aku? Petik 2 titik titik. Dua pembudidaya jiwa tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Mereka telah menahan seluruh waktu ini, jadi sekarang Bai Xiaochun mengambil inisiatif untuk mengangkat masalah ini, mereka bertukar pandang dan kemudian mengungkapkan kebenaran. 2 bulan sebelumnya, Kaisar Neraka telah mengeluarkan proklamasi yang mengindikasikan bahwa ia akan memilih seorang penerus untuk menerima warisannya. Kualifikasi yang sangat menuntut telah ditetapkan untuk penerus, dan hampir semua orang di Wildlands akan gila untuk mempersiapkan, termasuk orang-orang di kota raja, serta klan ahli nujum. Ada batasan basis kultivasi bagi mereka yang dapat bersaing untuk menjadi penerusnya, dan bagi banyak orang, itu berarti diperlukan sejumlah besar obat jiwa untuk meningkatkan basis kultivasi mereka. Akibatnya, 3 klan besar yang hidup di bawah kendali Giant Ghost City melakukan semua persiapan. Termasuk mengeluarkan perintah ketat kepada suku-suku di wilayah pengaruh masing-masing untuk menyediakan obat jiwa dalam jumlah besar. Suku manapun yang tidak bisa memenuhi persyaratan akan menghadapi eksekusi potensial. Karena peristiwa yang terjadi baru-baru ini, suku Black Mountain sangat lemah, dan untuk sementara tidak dapat memproduksi obat jiwa. Akibatnya, mereka menemukan 3 cara untuk menyelesaikan masalah, menjual produk lain yang diproduksi di suku mereka, temukan ahli nujum untuk membantu mereka. Atau menggunakan bandit untuk mencoba mendapatkan pengobatan jiwa. Mereka saat ini menggunakan ketiga opsi berbeda untuk mencoba melarikan diri dari bencana ini. Bai Xiaochun menemukan seluruh penjelasannya agak membingungkan. Namun, mata Zhou Yixing membelalak. Bahkan, berita bahwa Kaisar Neraka sedang mencari penggantinya menyebabkan matanya bersinar dengan kecerahan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Bai Xiaochun mempertahankan ekspresi netral, dan berhasil dengan santai meminta beberapa detail lagi dengan cara yang tidak mengungkapkan kurangnya pemahamannya. Tentu saja, Zhou Yixing sangat gembira dengan masalah ini sehingga dia tidak menyadarinya sama sekali, dan melanjutkan untuk memberitahu Bai Xiaochun semua yang dia tahu. Hanya pada titik inilah Bai Xiaochun akhirnya memahami bahwa, selain Kaisar Agung dari kota kekaisaran, ada juga Kaisar Neraka di Willlands. Ada legenda tentang Kaisar Neraka yang menyatakan bahwa setelah Kaisar Agung generasi pertama meninggal, jiwanya tidak lenyap tetapi sebaliknya, menjadi sungai dunia bawah. Itu berlanjut untuk mengendalikan aspek kematian di dunia, dan adalah roh dari sungai dunia bawah. Itulah asal-usul Kaisar Neraka. Dari generasi ke generasi, iman orang-orang yang diperintah oleh Kaisar-Kaisar akan meningkatkan kekuatan Kaisar Neraka. Faktanya, selama bertahun-tahun orang-orang liar telah dipengaruhi oleh para penggarap jiwa sampai pada titik di mana mereka juga mulai menunjukkan iman kepada Kaisar Neraka. Pada dasarnya, Kaisar Agung adalah pemimpin fisik yang semua orang bisa melihat, sedangkan Kaisar Neraka adalah seorang termasyhur simbolis. Juga menurut legenda, istana Kaisar Neraka ada jauh di dalam sungai dunia bawah, yang merupakan tempat Kaisar Neraka berada. Kadang-kadang, ia akan mengirim utusan ke dunia orang hidup, orang-orang yang selalu diperlakukan dengan sangat hormat, bahkan oleh Kaisar Agung yang memerintah. 2 bulan sebelumnya, sungai Underworld muncul di atas kota kekaisaran, dan sebuah prasasti batu turun dengan dekrit Dharma. Menurut dekrit itu, seorang penerus harus dipilih dalam satu siklus 60 tahun, seorang penerus yang bisa menjadi Kaisar Neraka generasi berikutnya. Willlands sepenuhnya terguncang, setelah semua ini adalah pertama kalinya dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya bahwa pernah ada menyebutkan Kaisar Neraka memilih penggantinya. Semua klan, markis, dan penguasa di kota kekaisaran, serta kekuatan yang kuat di 4 kota raja dan bahkan kelompok berpengaruh lainnya, sangat tersentuh. Semua orang ingin penerus Kaisar Neraka datang dari kelompok mereka. 2 prasyarat harus dipenuhi untuk menjadi penerus potensial. Pertama, untuk memiliki basis budidaya jiwa yang baru lahir. Kedua, untuk secara resmi memperoleh kualifikasi pencalonan. Bab 575, Semangat yang tumbuh jiwa baru lahir. Dari 2 persyaratan, yang terakhir adalah yang paling penting. Setelah semua, bahkan di Willlands, pembudidaya Naschen Sol tidak jarang. Itu terutama terjadi karena ahli nujum yang kuat bisa membuat obat jiwa yang memberi mereka keuntungan lebih dari pembudidaya jiwa. Bagi mereka itu jauh lebih mudah untuk ditembus dari formasi inti ke tahap Naschen Sol. Oleh karena itu, prasyarat yang paling sulit adalah mendapatkan kualifikasi pencalonan. Bagaimana kamu mendapatkan kualifikasi pencalonan? Tanya Zhou Yixing, tampak sangat serius, jantungnya berdebar kencang di dadanya. Masalah Kaisar Neraka yang memilih penggantinya adalah yang monumental untuk seluruh Willlands, sehingga bahkan Zhou Yixing, meskipun tidak memiliki basis budidaya Naschen Sol saat ini, masih berpikir untuk mencoba bergabung dengan kompetisi. Bai Xiaochun duduk di sana mendengarkan dengan penuh pertimbangan ketika 2 pembudidaya jiwa menjelaskan semua yang mereka tahu. Bagaimanapun, masalah itu bukan rahasia. Untuk mendapatkan kualifikasi pencalonan, kata salah satu penanam jiwa, kamu harus menjadi ahli nujum. Yang paling penting, kamu harus melakukan setidaknya peningkatan roh 5 kali lipat pada Naschen Sol kamu. Itulah satu-satunya cara untuk mendapatkan kualifikasi pencalonan. Petik 2 titik. Begitu Zhou Yixing mendengar penjelasan ini, wajahnya jatuh. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Peningkatan semangat Naschen Sol adalah keterampilan tingkat tinggi, legendaris bahkan di kalangan necromancer. Memang benar bahwa melakukan hal seperti itu dapat mengarah pada kemajuan kultivasi cepat yang eksplosif, dan juga kekuatan yang luar biasa. Tapi, sangat sedikit orang yang bisa melakukan hal seperti itu. Dan peningkatan 5 kali lipat, bukankah itu kematian mati? Petik 2 titik. Mata Bai Xiaochun berkilau cerah. Dia belum pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya, gagasan untuk melakukan peningkatan semangat pada Naschen Sol sendiri tampaknya tidak terbayangkan, dan juga sangat sulit. Bagaimanapun, selalu ada kemungkinan peningkatan semangat gagal, dan probabilitas itu akan meningkat dengan setiap peningkatan dari yang pertama ke yang kelima. Jika peningkatan pada item magis gagal, maka item itu akan dihancurkan, tetapi jika peningkatan pada Naschen Sol sendiri gagal, maka mungkin, hasilnya akan sama.
Kegagalan yang mengarah pada penghancuran Naschen Soul seseorang akan mengakibatkan dilenyapkan dari keberadaan. Tidak banyak orang yang berani melakukan hal seperti itu. Bai Xiaochun terkejut, dan pada saat yang sama, menyadari mengapa wajah Zhou Yixing telah kehabisan darah. Jelas, satu-satunya orang yang akan melakukan upaya seperti itu akan sangat percaya diri, atau benar-benar gila. Itu jelas persyaratannya, kata penanam jiwa. Bahkan masih, kesempatan untuk menjadi penerus Kaisar Neraka telah membuat banyak ahli jiwa Naschen bersiap untuk bersaing. Jangan lupa bahwa di Ark Emperor City, ada batu prasasti misterius yang datang dari Underworld River itu sendiri. Seharusnya, bisa masuk akal jika ada orang di Willlands mendekati memenuhi dua prasyarat, dan kemudian akan mencantumkan nama mereka di depan umum. Menunjukkan berapa banyak peningkatan semangat telah dilakukan pada Naschen Soul mereka. Daftar nama pada prasasti batu itu ada di tempat terbuka untuk dilihat semua orang. Aku mendengar bahwa nama 7 atau 8 ahli Naschen Soul yang dipilih sudah ada di sana. Setelah siklus 60 tahun berlalu, siapapun yang menempati tempat pertama pada prasasti batu itu akan menjadi penerus Kaisar Neraka. Titik petik 2. Setelah mendengar serangkaian informasi berikutnya, ambisi Zhou Yixing langsung hancur. Semuanya tampak benar-benar gila. Gagasan untuk melakukan 5 peningkatan semangat pada Naschen Soul-nya sepertinya lebih seperti mencoba bermain ayam dengan kematian 5 kali berturut-turut. Di sisi lain, Bai Xiaochun berkedip dan berkata, peningkatan semangat 5 kali lipat pada Naschen Soul kamu. Tampaknya tidak terlalu sulit. Petik 2 titik titik. Tidak terlalu sulit. Seru Zhou Yixing, menatap Bai Xiaochun dengan mata lebar, jelas telah melupakan tempatnya saat ini. Sekarang, Zhou Yixing yakin bahwa tidak mungkin dia bisa berpartisipasi dalam kompetisi seperti ini, dan kegembiraannya dari sebelumnya mulai berkurang. Bahkan jika kamu berpikir peningkatan roh 5 kali lipat tidak sulit, katanya dengan tajam. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa semua yang harus kamu lakukan untuk tetap di tempat satu adalah itu? The Naschen Soul yang dipilih pasti akan bertarung dengan orang terakhir. Peningkatan semangat 5 kali lipat hanyalah awal. Jika kamu ingin masuk ke tempat pertama dan tinggal di sana, kamu mungkin harus melakukan lebih banyak peningkatan semangat dari itu. Ketika saatnya tiba, pikirkan fakta bahwa semua yang terpilih dalam kompetisi akan datang dari organisasi dan kelompok yang kuat. 5 pasti tidak akan menjadi batasnya. Aku yakin kita akan melihat 7 atau bahkan 8 peningkatan. Kamu tahu, bahkan ada legenda bahwa jika kamu bisa melakukan peningkatan semangat 15 kali lipat pada Naschen Soul-mu, kamu bisa menembus ke tahap pertengahan Naschen Soul. Peningkatan 18 kali lipat akan membawa kamu ke tahap Naschen Soul akhir. Peningkatan 20 kali lipat adalah lingkaran besar. Mungkin bahkan tidak perlu menyebutkan ranah legendaris dari roh 21 kali lipat yang meningkatkan Naschen Soul, yang dijamin akan mendorong kamu ke alam dewa. Tapi siapa yang mungkin berani mencoba hal seperti itu? Petik 2 titik titik. Pada titik ini dia menyadari bahwa dia baru saja berbicara sedikit dengan terburu-buru, dan jantungnya mulai berdebar. Khawatir bahwa dia mungkin telah mendorong batas terlalu jauh, dia berkata, ini pasti jalan buntu. Secara harfiah. Selain itu, jika kamu ingin menyatu dengan surga dan bumi dan mencapai Deva Realm, kamu juga dapat menggunakan 15 kali lipat item sihir yang ditingkatkan semangat. Meskipun selalu ada kemungkinan kegagalan menggunakan metode itu masih jauh lebih stabil untuk diambil. Petik 2 titik titik. Sebuah kedipan cahaya yang tak terlihat mengalir melalui mata Bai Xiaochun saat dia tiba-tiba memahami lebih dalam tentang bagaimana ahli Nujumion Wildlander menjadi dewa. Untuk satu hal itu ada hubungannya dengan peringkat ahli nujum yang dimaksud. Bagaimanapun, persyaratan untuk membuat terobosan basis kultivasi dengan cara seperti itu adalah untuk melakukan peningkatan semangat 15 kali lipat pada item magis. Dan untuk menyatu dengan surga dan bumi. Dan hanya ahli nujum surgawi yang bisa menyulap nyala api 15. Sepertinya segala sesuatu di Willlands ada hubungannya dengan ahli nujum. Necromancer dapat mengembangkan kultivasi mereka dengan melakukan peningkatan roh pada jiwa mereka yang baru lahir. Namun, itu adalah jalan di mana satu langkah dapat mengarah ke surga, tetapi salah langkah bisa mengarah ke dunia bawah 9 kata. Hidup atau mati akan ditentukan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Setidaknya, begitulah bagi kebanyakan orang. Adapun Bai Xiaochun, jantungnya sudah berpacu kencang saat ia merenungkan wajan penyu dan kemampuan peningkatan semangatnya.
Jika aku pernah mencapai tahap Naschen Soul suatu hari, maka mungkin aku bisa menggunakan kura-kura wajan aku untuk memajukan basis kultivasi aku dengan cepat. Faktanya, bahkan tidak mungkin menjadi dewa. Petik 2 titik titik. Tentu saja, dia tahu bahwa masalah seperti itu adalah untuk masa depan yang jauh. Saat ini, hal yang paling penting adalah kembali ke tembok besar, dan juga, mendapatkan lebih banyak jiwa dewa. Dia sudah membentuk 3 klon jiwa dewa, yang berarti bahwa dia tidak bisa mencapai terobosan basis kultivasi dengan jiwa binatang buas lagi. Satu-satunya pilihan yang dia miliki sekarang adalah menemukan jiwa dewa jenis logam dan bumi. Semakin dia memikirkan jiwa-jiwa dewa, semakin dia gelisah. Pada titik ini, 2 penggarap jiwa telah menyelesaikan semua penjelasan mereka. Melihat Bai Xiaochun dengan mata memohon, mereka menggenggam tangan dan membungkuk. Yang mulia, seluruh Wilins terguncang oleh masalah ini baru-baru ini. Apakah itu para pangeran di kota kekaisaran, atau yang dipilih dari kota-kota raja, atau klan ahli nujum, mereka semua sudah gila. Mereka menggunakan setiap metode yang dapat mereka pikirkan untuk memperjuangkan kesempatan untuk menjadi penerus kaisar neraka. Itu sama di Giant Ghost City. Tidak hanya kota itu sendiri yang menuntut pengobatan jiwa dalam jumlah besar, 3 klan ahli nujum besar juga melakukan hal yang sama dengan harapan meningkatkan basis budidaya anggota klan mereka. Karena itu, pajak telah dinaikkan sangat tinggi baru-baru ini. Faktanya, pesanan hanya turun baru-baru ini bahwa persyaratan penghormatan obat jiwa kami telah lebih dari 2 kali lipat. Suku Black Mountain kami benar-benar tidak dapat memenuhi persyaratan, jadi kami tidak punya pilihan selain mencoba memikirkan cara lain untuk membayar. Semakin banyak mereka berbicara, semakin banyak penanam jiwa suku Black Mountain tampaknya tenggelam dalam keputusasaan. Grandmaster Bai, kami mohon kamu untuk membantu kami. Jika kamu dapat meramu 500 porsi obat jiwa tingkat rendah untuk kami akan lebih dari bersedia membayar pagoda penimbunan jiwa sebagai gantinya. Kedua pembudidaya jiwa itu menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam. Lalu salah satu dari mereka menarik abu-abu kecil pagoda dari pakaiannya dan dengan hormat mengulurkannya ke arah Bai Xiaochun. Kabut kelabu berdenyut keluar dari pagoda kecil, benar-benar mengelilinginya dan membuatnya sulit untuk melihatnya dengan jelas. Pada saat yang sama, itu memancarkan perasaan kuno, seolah-olah itu sudah ada sejak zaman purba. 5 tingkat pagoda semuanya terintegrasi dengan lancar, membuatnya lebih mirip menara kerucut daripada pagoda tradisional. Bahkan yang lebih mengejutkan bagi Bai Xiaochun, dia bisa merasakan kekuatan sihir spasial di dalamnya, sesuatu yang sangat mirip dengan tas yang dipegang. Pagoda penimbunan jiwa, gumamnya pada dirinya sendiri. Meskipun dia belum pernah melihat pagoda penumpukan jiwa sebelumnya, dalam sekejap. Dia bisa mengatakan bahwa ini adalah item yang digunakan di Willlands untuk mengumpulkan dan menahan jiwa-jiwa pendendam. Titik-titik. Jika kamu memasukkan jiwa-jiwa pendendam ke dalam kantung berisi, mereka perlahan-lahan akan memburuk dengan cara yang sama seperti makanan akan membusuk jika dibiarkan di tempat terbuka. Hanya pagoda penimbun jiwa legendaris yang bisa membuat jiwa dendam segar tanpa batas. Saat Bai Xiaochun memeriksa pagoda penimbunan jiwa, Zhou Yixing memandang dengan iri. Meskipun pagoda penumpukan jiwa tidak benar-benar langka, mereka masih sangat berharga, dan sangat dihargai oleh para ahli nujum. Adapun pagoda khusus ini, jelas dibuat dengan sangat baik, dan sangat tua. Meskipun pagoda penimbunan jiwa berlantai 5 mungkin bukan sesuatu yang luar biasa bagi necromancer yang sangat kuat, bagi necromancer biasa, mereka seperti permata yang berharga. Namun, bagi Bai Xiaochun, itu sepertinya lebih dari sekantong pegang. Apa yang menakjubkan tentang itu? Zhou Yixing menggerutu dalam hati. Aku punya satu sebelumnya juga. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit iri. Pagoda penumpukan jiwa sebelumnya, yang telah diberikan kepadanya oleh patriark klannya, hanya memiliki 3 cerita. Sayangnya, setelah terluka oleh Bai Xiaochun di labirin, ia telah bertemu musuh kuat lainnya, dan dalam pertarungan yang dihasilkan, pagoda telah dihancurkan. Saat Zhou Yixing merasa iri, Bai Xiaochun memandangi pagoda penampung jiwa itu dengan serius. Lalu, matanya bersinar seolah-olah dengan kilat. Sekarang aku mengerti mengapa aku terus gagal menyulap nyala berwarna 11.